Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qawluhu ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. الحاضرون jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada pembahasan Ar-Riya, ya, masuk dalam pembahasan Ar-Riya. Ikhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan, bahwa seorang muslim dihadirkan ke dunia ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian ibadah itu akan menjadi penolong kita di hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir menerima dari hambanya, dan ada di antara mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang datang membawa hati bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat. Sebanyak apapun harta seseorang, dan memang seorang meninggal dunia tidak akan pernah membawa harta. Demikian juga anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membawa hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang salamatun min amradil qulub, hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya, ya, hati yang selamat dari penyakit-penyakitnya. Termasuk penyakit hati adalah ar-riya, ya, adalah ar-riya.
Ikhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Karena itulah seorang muslim harus berusaha menjauhkan dirinya dari riya. Menjauhkan dirinya dari riya. Dan riya ini termasuk dosa besar. Karena dia bagian daripada syirik, ya. Dia bagian daripada syirik. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Syirik sebagaimana sudah kita maklumi bahwa ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar sebagaimana yang sudah kita maklumi di antaranya adalah meminta kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Percaya kepada perdukunan, ya. Datang pada dukun, ya. Lalu menanyakan perkara gaib yang menyebabkan salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 malam. Dan jika dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka itu membuat dia kafir, ya, bima anzala ala Muhammad, terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun syirik kecil di antaranya adalah ar-riya. Ya. Maka riya itu apa? Riya merupakan diddul ikhlasi. Riya adalah diddul ikhlas, lawan dari ikhlas atau kebalikan dari ikhlas. Dan apa itu ikhlas? Ya. Ikhlas adalah an taqsuda bi'amalika wajh Allah. Orang beramal salih semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah terucap. Ya. Orang beramal salih mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Amma riya'u, adapun riya adalah wa huwa ay ya'malal 'amalu liyurahu an-nasu. Riya, seseorang beramal untuk diperlihatkan kepada manusia. Ya, untuk diperlihatkan kepada manusia. Atau as-sum'ah. Adapun sum'ah, ya, yakni ay ya'malal 'amala liyusammi'an nasu. Dia melakukan amalan kemudian diperdengarkan kepada manusia. Ya, diperdengarkan kepada manusia. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk beramal salih secara ikhlas, maka kebalikannya, kita dilarang melakukan satu amal
karena riya. Ya, kita dilarang melakukan satu amal karena riya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ikhlas adalah bagian daripada tauhid. Maka riya tadi sudah kita sampaikan, dia adalah naw'un min anwa'ish syirki. Ya, dia adalah bagian dari syirik. Yang tadi kita sebutkan disebut dengan syirkul asghar. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim berkata, wa qad yakunu hadha syirkan akbar bihasbi qailihi wa maqsidihi. Tapi bisa mengarah kepada syirik besar. Ya, bisa mengarah kepada syirik besar. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Tadi kita juga sudah sebutkan ada yang disebut dengan riya, ada yang disebut dengan sum'ah. Tadi ar-riya'u adalah beramal untuk diperlihatkan kepada manusia. Dia melakukan amal salih lalu dia perlihatkan. Dia haji, dia umroh, dia perlihatkan. Bisa ya secara online dia perlihatkan di media sosial. Dia update status. Ya, sedang tawaf, sedang wukuf, sedang memakaikan ihram. Dia perlihatkan kepada manusia. Ya, itu namanya riya. Atau dia tidak melakukan itu. Dia tidak perlihatkan kepada manusia. Karena barangkali dia sudah tua, tidak bawa HP, tidak memiliki media sosial. Lalu setelah dia pulang ke tanah air, maka dia ceritakan untuk membuat orang kagum kepadanya. Dia ceritakan amalnya. Saya setiap malam salat tahajud di Masjid Haram. Saya setiap malam ya, salat tahajud di Masjid Nabawi. Saya setiap malam dia ceritakan. Yang tadinya orang tidak melihat, tapi dia perdengarkan. Ya, ini sama saja hukumnya. Ikhwani wa akhawati jamaah yang Allah muliakan. Cukuplah bagi seorang muslim dalam membenci dan menjauhi sifat riya ini. Sifat riya ini. Karena apa? Allah sangat membencinya. Kenapa orang riya? Agar dia dipuji, agar dia dikagumi. Dan orang yang dikagumi itu sesungguhnya dia ingin mengangkat dirinya. Dia ingin meninggikan dirinya. Itulah sebabnya kenapa riya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia ingin disanjung yang sesungguhnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia ingin dipuji, kamu hebat. Kamu luar biasa. Sehingga orang meninggikan dia. Yang sesungguhnya itu hanya pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka riya ini sama saja dengan sombong. Ya, sama saja dengan sombong. Yang ujung-ujungnya membanggakan diri, meninggikan diri. Oleh sebab itulah riya merupakan sifat orang munafik. Ya, riya merupakan sifat orang munafik. Maka Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di kerak neraka.
Ya, yang sifat-sifat mereka, ya, sifat-sifat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang ketika mereka salat, ya, mereka itu malas. Dan ketika mereka salat mulai rajin, semangat, yuraunan nas. Mereka salat karena ingin dipuji oleh manusia. Ini orang munafik. Ya, maka riya itu sifat orang munafik. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Maka Allah sebutkan Quran Al-Maun 4 sampai 7 bahwa kita harus membenci riya ini. Ya, murka kepada riya ini karena Allah murka kepadanya. Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang salat. Ya. Celakalah orang yang salat. Kenapa mereka celaka padahal salat? Pertama, alladzina hum an salatihim sahun. Karena mereka lalai terhadap salatnya. Lalai terhadap salat bisa tidak khusyuk, ya, bisa tidak serius dalam salat, atau menunda-nunda waktu, hampir hilang waktu baru dia salat. Ini termasuk makna dari lalai dalam salat. Ya, dia salat, tetapi salatnya dia ruku, dia sujud, tapi hatinya kemana-mana. Karena itu kata para ulama, salat itu memiliki dua perkara. Ada badan salat, ada ruh salat. Badan salat itu gerakan. Kita ruku, kita sujud, kita berdiri, ya. Tetapi tidak cukup kecuali harus menghadirkan ruh salat. Ruh salat itulah khusyuk, menghadirkan hati. Dan orang yang celaka dalam salatnya, dia hanya ruku, dia hanya sujud, tetapi hatinya kemana-mana. Ya, ke dunia, ke pekerjaan. Selain mereka lalai dalam salatnya, mereka juga kata Allah Subhanahu wa taala, yuraun alladzina hum yuraun. Ya. Ketika mereka rajin salat tepat waktu, tetapi mereka lakukan untuk diperlihatkan kepada manusia. Itulah yang disebut dengan riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan kepada, ya, orang-orang yang layak dibantu. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Riya ini yang tadi kita sebutkan perkara yang harus kita benci, merupakan perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi. Ya. Perkara yang sangat ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Inna akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang paling aku takuti kepada diri kalian adalah syirkul asghar, syirik kecil. Apa itu? Ar-riya. Ya, ini perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau syirik besar, kita bisa menghindar. Ya, kita bisa tahu, oh, datang ke dukun ini syirik besar. Meminta ke kuburan syirik besar. Memakai jimat ini syirik besar. Tapi riya, dia terselubung di dalam hati. Yang kadang kita tidak sadar kalau kita sudah riya. Maka riya juga disebut dengan syirkun khafiyun, syirik tersembunyi. Ya, syirik samar-samar. Kita tidak sadar. Ya. Kita sholat, kita haji, kita puasa, saya ngajar, kita duduk di majelis ilmu. Ya. Kita baca Quran, kita ngimamin. Ya, terselubung dalam hati. Ya. Karenanya ya ibadah Allah, ada 3 orang yang pertama kali dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya ulangi. Perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah syirik kecil. Kenapa Nabi tidak menyebut syirik besar? Karena dia jelas di hadapan kita. Ya. Orang jatuh bukan karena gunung yang dia tabrak, tetapi orang jatuh karena kerikil kecil. Ya. Karena paku yang tidak dia lihat, ban bocor. Tapi kalau ada truk di depan orang bisa menghindar. Tapi kalau ada paku, ya, ada beling, orang susah menghindar. Apalagi kalau mata sudah tidak awas. Itulah kedudukan riya. Nabi tidak menyebut perkara yang paling aku takut adalah syirik besar. Kenapa? Karena dia jelas di hadapan kita. Kita dengan mudah menghindarinya. Tapi Nabi menyebut syirik kecil. yakni riya. Karena itu saya ulangi lagi. Syirik riya ini disebut juga dengan syirkun khafiyun. Syirik yang terselubung di dalam hati. Saya tidak sadar. Ternyata saya riya berceramah. Ya. Kita tidak sadar. Ternyata kita haji. Makanya saudaraku, orang haji, orang umroh, ketika dia sampai di miqat tempat melafazkan niat haji atau niat umroh. Ya. Kalau umroh kita langsung ke Jeddah, kita langsung melaksanakan umroh dari Indonesia, miqatnya di atas pesawat. Kalau dari Madinah, miqatnya di Masjid Bir Ali. Kita ucapkan niat kita. Labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Disunnahkan kita mengikuti dengan la riya'a fihi wala sum'ah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. La riya', tidak ada riya' di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Ya. Karena sangat mudah. Niat nyemangatin orang agar bisa haji, agar bisa umroh, tapi dia diserang oleh syaitan. Kamu bikin status, kamu update di media sosialmu, kamu sedang tawaf, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Orang tidak begitu menikmati ketika tawaf. Tidak begitu menikmati ketika sa'i. Karena dia sangat menikmati foto. Dia sangat menikmati selfie-nya. Orang yang tawaf karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan bercucuran air matanya. Menghadirkan kebesaran Allah. Tetapi orang yang tawaf, yang diikuti dengan foto, yang diikuti dengan selfie, lalu di-update di media sosialnya, akan susah air matanya keluar. Kenapa? Karena dia akan sibuk mencari, menunggu jempol manusia. Dia akan sibuk menunggu like dari manusia. Ya, dia akan melihat bagaimana komentar orang ketika dia mengupdate sedang tawaf, ketika mengupdate sedang di Arafah. Dia akan menunggu komentar-komentar manusia. Saya ulangi lagi ya ibadah Allah. Syirik riya ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Dia terselubung di dalam hati. Samar-samar antara ikhlas dan riya. Makanya dia disebut dengan apa tadi? Syirkun khafiyun. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Nabi katakan kepada sahabat Abu Bakar, inna fikum syirkun. Di dalam diri kalian ada syirik. Subhanallah. Ini Abu Bakar, Pak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam diri kalian ada syirik.
Ya, kata Abu Bakar, syirik apa ya Rasul? Dia tidak jima, dia tidak dukun. Yani syirik yang terselubung di dalam hati. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Zaman itu Rasulullah mengkhawatirkan sahabat terjerumus pada syirik yang nuansa untuk mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian sangat kecil. Apalagi sekarang. Orang sangat mudah mendapatkan pujian manusia. Ya. Orang sangat mudah mendapatkan pujian manusia. Dia bikin status tadi. Dia kirim foto kemana-mana. Maka kekhawatiran kita dibanding dengan kekhawatiran Nabi terhadap para sahabat harus lebih besar terhadap riya ini. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Orang yang riya, apa kerugian yang akan dia dapatkan? Yang pertama, dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia memakai selimut Allah. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa orang yang riya ini dia ingin membesarkan dirinya. Ya, dia ingin membesarkan dirinya. Dia ingin mengangkat dirinya. Ya, dalam bentuk ibadah. Nah, orang yang mengangkat dirinya, Allah akan rendahkan. Ya. Orang yang meninggikan dirinya, pasti Allah akan rendahkan. Ya. Karena dia memakai selimut Allah. Kebesaran itu milik Allah. Ya. Sombong itu milik Allah. Ya. Dan orang yang sombong, dia sedang memakai selimut Allah, maka Allah akan kecilkan dia, Allah akan rendahkan dia. Itu pertama yang akan didapatkan oleh orang yang suka riya. Dia akan dihina oleh Allah di dunia. Kemudian yang kedua, orang yang riya ini Pak, Ibu yang Allah muliakan, orang yang hidupnya tidak pernah bahagia. Ya, hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan dia bergantung kepada manusia. Ya. Dia akan merasa senang kalau dikomentari oleh manusia. Iya. Dia akan senang kalau banyak yang menonton dia. Iya. Dia akan senang kalau banyak yang memberikan jempol kepadanya. Tapi jika tidak ada yang komentar, jika tidak ada yang memuji dia, dia sedih. Maka orang yang riya adalah orang yang hidupnya paling menderita. Karena kebahagiaan bergantung kepada manusia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehingga ibadah baginya bukan lagi kebutuhannya kepada Allah, tetapi untuk meninggikan strata sosialnya. Ya. Dia haji pulang pergi, dia umroh pulang pergi, agar dia semakin dipuji oleh manusia, semakin disanjung oleh manusia. Ya. Sehingga dia pulang haji tidak dipanggil Pak Haji, kecewa dia. Dia pulang haji tidak dipanggil Ibu Haji, sedih dia. Saya sudah ngantri 12 tahun. Saya sudah antri 13 tahun. Masa panggil nama aja. Ada orang seperti itu. Dia merasa bahagia dengan kehormatan yang dia dapatkan. Ya, maka orang yang riya adalah orang yang hidupnya tidak bahagia. Ya, karena apa? Saya ulangi, dia menyandarkan kebahagiaannya kepada manusia. Ketika dia memberi, lalu orang menyanjung dia, orang itu akan semakin dia kasih.
Ya, dia nggak usah dikasih itu. Kenapa? Nggak tahu terima kasih itu orang. Ya, nggak usah. Kenapa? Saya udah sering ngasih dia tapi cuek-cuek aja sama saya. Tapi nggak peduli. Ya, dia akan memutus kebaikannya. Dia mengharapkan ucapan terima kasih pada manusia. Yang ketiga, orang yang riya ini, ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, akan terhina di hari akhir. Dia akan terhina di hari akhir. Kenapa? Kita bisa baca dalam kitab Al-Kabair ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Setelah manusia nanti berkumpul di padang mahsyar, manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beribadah karena riya, kita bisa baca dalam kitab Al-Kabair tulis oleh Imam Az-Zahabi bab riya. Manusia dipanggil untuk dihisab, untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Ketika Allah memanggil orang yang riya, maka mereka dipanggil oleh Allah dengan panggilan hinaan. Ya murai, ya halik, ya fajir, ya khasir. Itu cara Allah memanggil mereka di hari akhir. Ya murai, wahai orang yang suka pamer. Ya halik, wahai orang yang binasa. Ya fajir, wahai pendosa. Ya khasir, wahai orang yang merugi. Panggilan-panggilan hinaan yang Allah sampaikan kepada mereka yang melakukan kebaikan di dunia karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya ibadallah, orang yang riya ini, ya, karena dia sombong, ya, tadi sudah saya sampaikan, dia melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian manusia yang ketika dia dipuji dia senang, dia merasa hebat. Maka orang seperti ini, karena dia sombong, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir berkepala manusia, berbadan semut. Ya. Jadi ada orang di hari akhir, kata Rasulullah SAW, yang dia itu dihina dari segala penjuru. Ya, dia dihina dari segala penjuru. Lalu dia diibaratkan berada dalam satu penjara yang disebut dengan bulis, kata Nabi. Ya. Dia terhina dari seluruh penjuru. Manusia menghina dia. Ya. Dia seperti berbadan semut, berwajah manusia. Ini terjadi di padang mahsyar. Ini siapa? Orang-orang sombong. Dan orang yang riya itu bagian dari sombong. Ya. Karena dia meninggikan dirinya. Ya. Saya ulangi, kenapa dia ingin disanjung? Karena ingin meninggikan dirinya. Ya. Maka orang seperti ini, ya ibadah Allah, di hari akhir akan Allah bangkitkan, kumpulkan bersama manusia di padang mahsyar, berbadan semut, berwajah manusia. Apa maknanya? Hina. Ya, semut. Mana tahu kita semut? Mana lihat kita semut, tiba-tiba kita sudah injak. Ya. Terhina mereka. Karena itu saudaraku, bersihkan hati saya. Bersihkan hati kita. Lakukan kebaikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dan demi Allah, kita hidup di zaman yang sangat rentan dengan pujian. Kita hidup
Di zaman yang kita sangat mudah melakukan itu. Saya bisa menyampaikan ayatnya. Saya bisa menyampaikan hadis-hadis tentang riya. Tapi bisa-bisa saya orang pertama kali yang riya ya ibadallah. Oleh karena tadi saya sampaikan, ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dilempar ke neraka. Ada 3 kelompok manusia yang pertama kali dihisab, lalu dilempar ke neraka oleh Allah Jalla wa'ala. 3-tiganya orang hebat. Yang pertama adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berada dalam pasukan qaid, pasukan mujahid. Dia mengangkat senjata. Orang bertakbir Allahu Akbar di medan perang, bisa juga dia bertakbir di medan perang. Bisa-bisa di kepalanya bertulis kalimat La ilaha illallah. Tetapi ya ibadallah, dia pertama kali dilempar oleh Allah. Padahal saya ulangi, orang ini berada dalam barisan perang, mujahid fisabilillah. Kenapa bisa terjadi? Bukankah saya berperang karena Engkau ya Allah? Bukankah saya berperang karena Engkau ya Allah? Kadzabta, engkau bohong kata Allah. Tidaklah engkau berperang kecuali agar dikatakan seorang pahlawan. Tidaklah engkau berperang agar dikatakan seorang pemberani. Niat dia berperang bukan karena Allah, meskipun di barisan para mujahid fisabilillah. Kemudian yang kedua ya ibadah Allah, orang yang pertama kali dilempar ke neraka, orang seperti saya. Orang seperti kita yang tiap hari mengajar, yang tiap hari ceramah. Dia mengajarkan Quran, dia mengajarkan hadis kepada manusia. Lalu dilempar ke neraka ya ibadah Allah. Ya Allah, bukankah saya mengajarkan Quranmu karena Engkau ya Allah? Kadzabta kata Allah. Kau bohong. Kau bohong. Engkau mengajar. Engkau ceramah. Agar dikatakan seorang yang berilmu. Apalagi sekarang ini. Ya, mengajar ceramah. Agar viewernya banyak. Penontonnya banyak. Ya, yang suka banyak. Sudah banyak, pengikutnya banyak, yang ngefan banyak. Setelah banyak, akhirnya dia mudah mendapatkan dunia. Ya, ini yang terjadi sekarang ya ibadah Allah. Ya. Saya banyak yang nyampaikan kepada saya. Ya. Ustaz potong ceramahnya. Ya Ustaz potong-potong lalu disebar kemana-mana. Biar banyak yang nonton. Ya. Itu bagus sekali. Ya. Tapi kita katakan. Tentu kita tidak punya tim. Ya. Kita juga ustaz kecil, ustaz kampung. Ya. Tetapi yang lebih berat dari itu adalah pertanggungjawabannya. Ya. Itu sangat bagus. Tetapi kalau niat kita biar yang nonton banyak, biar ya mudah ini, mudah itu, maka ini termasuk orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Niatnya mengajar bukan karena Allah. Mengajar, kalau yang datang banyak senang, yang datang sedikit kecewa. Ya, subhanallah. Ini nasihat buat saya. Ya, nah yang ketiga adalah
Orang yang pertama kali dilempar ke neraka, orang yang dianugerahi harta oleh Allah. Dia berinfak, dia bersedekah, lalu masuk neraka. Dia protes, kenapa saya masuk neraka? Saya berinfak karena engkau ya Allah. Engkau bohong, kata Allah. Tidaklah engkau berinfak kecuali agar dikatakan orang yang dermawan. Ya, apalagi zaman sekarang. Berinfak karena ada keinginan. Ya, berinfak karena ingin dipilih kalau politikus, kalau calon dewan. Ya, berinfak karena ingin jadi kepala desa kalau di kampung-kampung. Ya, kalau di kampung-kampung itu, Pak, kalau desa-desa itu pilkades ngalahin pilpres, Pak. Benar itu kalau di kampung-kampung. Saya orang pulau. Ya. Itu sampai berantem banyak, bakar-bakar kapal banyak. Itu soal pilpres. Soal pilkades. Ya. Itu tiba-tiba depan rumah sudah ada duit 500.000. Yang istilah serangan pajar itu. Ya, itu bukan pilpres. Ya. Itu kan termasuk infak. Ya, tapi infaknya karena ingin dipilih. Ya. Akhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Karena itulah Nabi mengajarkan doa kepada kita. Ya. Doa agar kita senantiasa memohon ampun kepada Allah terhadap riya ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu Nabi ajarkan kepada Abu Bakar doa tersebut. Yang kita tahu siapa Abu Bakar? Ya. Kekasih Rasulullah SAW, sahabat setia Rasul. Ya. Yang kalau baca Quran seolah-olah tidak sanggup melanjutkan bacaannya karena gemuruh di dadanya, saking takutnya kepada Allah. Tapi Nabi ajarkan doa itu kepada Abu Bakar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Apalagi saya, apalagi kita ibadallah. Maka kita harus lebih takut, lebih khawatir terhadap riya ini. Apa tanda orang terjangkit riya, orang melakukan terjerumus pada riya? Tandanya adalah ketika semangat ibadahnya berubah saat di hadapan orang, tapi ketika dia sendiri biasa-biasa saja. Ya. Kalau dekat orang, ya, ada perubahan. Dia baca Quran panjang, dia baca Quran lama. Tapi kalau sendiri, baru 2 halaman sudah nangis dia, Pak. Nangis bukan karena nggak ngerti, bukan karena apa, bukan karena paham, tapi udah nggak kuat matanya lihat Quran berlama-lama. Ya. Dia bukan ngerti tuh yang dia baca. Ya. Bukan karena takutnya kepada Allah, tapi nangis karena matanya sudah tidak siap berlama-lama dengan Al-Quran. Tapi kalau dekat orang, dilihat orang, waduh, lama dia baca Quran. Kalau sholat malam, sholat tahajud, ya. Atau jangan-jangan memang pemalas sholat. Giliran sholat, buru-buru. Tapi kalau dekat orang, dilihat orang, apalagi kalau bujangan ada dilihat oleh bapak yang punya anak gadis, waduh, itu bisa panjang sholatnya. Ya, berarti ini
Sudah terindikasi. Ya. Orang berinfak lalu dipuji dan dia semangat berinfak. Ya. Dia tidak mau membantu orang karena tidak menyanjung dia. Ini tanda kalau dia sedang atau terjatuh pada riya. Maka Allah sebutkan Quran surah Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri orang bertakwa yang Allah akan selamatkan mereka dari keburukan hari akhir, dari beratnya kehidupan hari akhir, adalah mereka yang senang memberi makan kepada orang-orang miskin. Ala hubbih, kepada keluarganya. Miskinan, orang-orang miskin. Wa yatiman wa asira, orang-orang atau anak yatim. Tapi mereka lakukan karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi ini karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Lihat surah Al-Insan. Sama sekali tidak untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya. Semakin dia berderma, semakin dipuji, semakin semangat dia. Ya. Semakin senang dia ngasih. Tapi giliran orang tidak ngucapin terima kasih, udah itu ditinggal aja, nggak usah itu, nggak tahu diri itu. Ya, dibantu tidak tahu terima kasih, udah nggak usah dia. Ya. Itu tanda. Ya. Kalau dia sedang terjatuh pada perbuatan riya. Apa obatnya? Ya, agar kita terhindar dari riya, yang pertama adalah bayangkan marahnya Allah kepada kita. Ya. Saudara, ada satu perkara yang itu hak kita. Tiba-tiba diambil oleh orang lain. Marah kita, Pak. Itu perbuatan zalim. Ya. Makanya dalam agama kita, kalau kita mempertahankan hak kita, itu bagian daripada jihad. Ketika kita mati, termasuk mati syahid. Itu hak kita. Nah, sombong itu hak Allah. Maka siapa yang mencoba mengambil hak Allah, Allah marah kepadanya. Maka orang yang riya, tadi saya sampaikan, orang yang mencoba mengambil hak Allah, marah sekali Allah kepadanya. Agar kita tidak riya, bayangkan marah Allah kepada kita. Ya, Allah benci kepada kita karena kita mencoba mengambil hak Allah. Yang kedua, ya, cara agar kita terhindar dari riya adalah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah ini, Pak, ada dua kemungkinan, diterima dan ditolak. Itu amal saleh. Nah, sementara riya, ya, kalau syirik itu kan menghapus seluruh kebaikan kita. Syirik besar itu menghapus seluruh kebaikan kita. Adapun riya, dia menghapus kebaikan yang saat itu kita kerjakan. Agar kita terhindar dari riya, kita cinta pahala, kita cinta amal saleh. Kita sudah capek-capek sholat malam, riya. Kita sudah capek-capek umroh, riya. Ya, orang umroh itu kurang lebih keluar duit 40 juta. Ya. Atau ya 30 juta. Di atas 30 juta lah rata-rata orang umroh. Ya, belum ininya, belum beli ceret Mekahnya. Kalau orang itu kan masih air zam-zam harus pakai ceret Mekah, gelasnya juga harus. Ya. Makanya orang umroh itu, Pak, orang haji itu yang berat apanya? Yang berat itu kopernya, Pak. Ya, karena bisa beranak. Ya, bisa beranak kopernya. Itu mahal, orang haji, orang umroh mahal sekali. Tiba-tiba pahala hilang dengan riya. Ya. Hilang dengan riya. Ya, belum lagi capeknya. Apalagi kalau pesawatnya transit, waduh capek. Ya.
Maka dengan riya hilang seketika. Maka agar kita terhindar dari riya, kita bayangkan beratnya kita beramal salih, susahnya kita berbuat baik, ya, modal yang tidak sedikit kita keluarkan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kurangi berhubungan dengan manusia. Ya, ini diantara kiat sangat penting agar kita terhindar dari riya, kurangi berhubungan dengan manusia. Ya. Wani wa akhwati jamaah. Nabi katakan, ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ada 3 orang yang sangat dicintai oleh Allah. Al-ghaniyya, at-taqiyya, al-ghaniyya, al-khafiyya. Yang pertama, orang yang selalu hati-hati dalam hidup. Yang kedua, orang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, yang ketiga, orang yang selalu menyembunyikan jati dirinya. Tidak suka tampil, tidak suka menceritakan diri. Ya, tidak suka menampak-nampakkan diri. Ya, itu orang yang sangat Allah cintai. Ya. Tapi kalau kita cerita, senang ngumpul, senang ya datang ke orang, akhirnya kita akan bercerita, ya, bercerita tentang diri kita. Di dalam bahasa tazkiyah ini disebut dengan uzlah. Uzlah, menyepi, menyendiri. Ya, atau lebih dalam lagi namanya khalwat, berdua-duaan dengan Allah. Ya. Nah, ini yang susah sekarang, Pak. Ya, susah. Karena kita senang mengupdate, menampak-nampakkan diri. Tadi dari awal sudah saya sampaikan, ya, dikit-dikit cerita diri, ya, sedang olahraga cerita diri di media sosial, ya, sedang makan-makan cerita diri, ya, di media sosial, sedang ngumpul-ngumpul cerita, sedang duduk di majelis ilmu cerita. Di mana diceritakan? Di media sosial. Ya, inilah yang terjadi sekarang. Ya. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang senang berhubungan dengan Allah, senang menyepi dengan Allah, dan dia akan terhindar dari riya. Ya. Maka kalau kita baca coba dalam kitab, dalam buku kecil Ustadz Yazid itu, bagaimana kamu menghabiskan, untuk apa kamu menghabiskan waktumu? Ya, itu buku luar biasa kita baca. Sekarang kan orang senang ngumpul. Kalau sudah ngumpul ya cerita diri. Iya. Jadi sampai cerita apa saja. Ya. Maka di antara kiat, dan ini kiat yang sangat ampuh agar kita terhindar dari riya, ya, tidak suka berhubungan dengan manusia. Ya. Karenanya kenapa sholat tahajud itu utama, karena dia dilakukan di saat orang sedang tidur. Ya. Dan kenapa dari 7 orang yang akan mendapatkan pertolongan di hari akhir di padang mahsyar, salah satu di antaranya sebagai kunci nomor 7 adalah orang yang senang menyendiri. Ya, senang menyendiri. Dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Senang menyendiri. Ya. Tidak suka diketahui oleh orang. Dan tidak banyak orang tahu tentang dirinya.
tiba-tiba udah di Mekah, tiba-tiba sudah di Madinah, ya. Tiba-tiba udah di majelis ilmu, orang nggak tahu, ya. Dan tidak usah orang tahu dengan dia cerita. Nah, inilah di antara kiat-kiat, ya, agar kita terhindar dari riya. Saya bukan orang yang terbebas, tetapi kita sama-sama berusaha agar terhindar dari riya ini. Ya, bayangkan betapa susahnya kita sholat malam, betapa susahnya kita ngajar, betapa susahnya kita datang ke sini. Ya, betapa beratnya orang infak. Jangan dikira infak nggak berat, infak itu berat. Ya, betapa beratnya kita bakti sama orang tua. Ya, tapi jika semua dilakukan karena riya, maka Allah tidak menilai susahnya kita. La yananallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan kurban, bukan daging yang kita kurbankan, bukan darah dari sapi kita, bukan darah dari kambing kita. Yang sampai kepada Allah itu untuk apa kita berkurban? Ya. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan lelahnya kita tawaf. Ya, yang sampai kepada Allah adalah ikhlas kita berhaji, ikhlas kita melaksanakan umroh. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini penyakit sangat bahaya. Kekhawatiran para sahabat luar biasa, maka kita harus lebih khawatir karena sekarang kita hidup di zaman yang sangat mudah kita menceritakan diri. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan doa tadi menjadi penting kita hafal. Mudah-mudahan sekali lagi kita terjaga. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Saya kira cukup kajian kita. Insyaallah bulan depan kita masuk dalam pembahasan ujub, ya, i'jabul mar'i bi nafsih, yakni pembahasan tentang ujub, ya. Mungkin ada yang ingin ditanya, disilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum, izin Ustaz. Tadi perbuatan riya kan konsekuensinya bisa menyebabkan amalan ibadah kita hilang. Ya. Lalu kalau kita terjerumus dalam yang terselubung tadi, yang tidak sadar, lalu di kemudian hari kita sadar, apakah amalan ibadah kita yang telah kita kerjakan bisa kembali lagi? Ya. Dan yang kedua, kalau kita membanggakan orang lain, seperti kita membanggakan salah Ustadz, oh, siapa itu Ustadz Abu Hurairah? Oh, guru saya itu, ilmunya luar biasa. Saya kalau kajian selalu duduk di depan, padahal tidur. Nah, membanggakan seperti anak, istri atau kawan, apakah itu termasuk riya juga Ustadz? Ya. Jazakallahu khairan. Tiba-tiba kita riya, ya. Kemudian tersadar, ya. Apakah kemudian pahala secara otomatis akan dihapus, ya, secara otomatis akan terhapus. Kemudian kita tersadar, ya, maka insya Allah akan dikembalikan lagi, ya, seperti orang murtad, hilang seluruh pahalanya, murtad. Tapi kalau dia masuk Islam lagi, maka kebaikannya akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan. Ya. Karena kecuali dia ikuti, dia biarkan, ya, dia biarkan riyanya tanpa ada penyesalan. Ya. Nah, yang kedua, apakah termasuk riya? Ya, kamu kenal Ustadz A? Oh iya, itu Ustadz saya. Ya, saya selalu datang kajiannya. Ya, karena saya kagum, saya nggak mau kalau nggak duduk di depan. Ya, ya, tergantung hati kita. Kalau kita wujud bentuknya kagum kepada ustadz, itu tidak boleh. Kita harus kagum kepada ilmu. Ya,
Kita harus membesarkan ilmu, bukan membesarkan orang. Maka Imam Asy-Syafi'i berkata, dinukil dalam kitab At-Tadhkiratus Sami', jangan sekali-kali, kata Imam Syafi'i, engkau sandarkan ilmu kepadaku meskipun hanya satu huruf. Ya, itu ungkapan Imam Syafi'i. Sandarkanlah ilmu kepada Allah. Artinya apa? Imam Syafi'i tidak mau dibesarkan. Tetapi yang harus dibesarkan itu adalah ilmu. Ya. Yang harus dibesarkan adalah ilmu. Nah, kalau dia sedang ingin menceritakan saya rajin, ya, saya rajin duduk di majelis ilmu, itu riya. Ya. Yang pertama tadi membesarkan manusia, ya, sebagai bentuk kekaguman, itu tidak terpuji. Ya. Imam Syafi'i tidak menghendaki seperti itu. Ya. Kecuali dia sandingkan nama Allah, subhanallah. Ya. Tetapi kalau dia, saya nggak mau duduk kalau nggak di saf pertama, itu yang dia tonjolkan, dia duduk di saf pertama itu, maka itu bagian daripada riya. Ya. Contoh riya yang kadang-kadang tidak tersadar oleh manusia, ya, adalah orang diajak makan hari Senin, hari Kamis. Ayo kita makan. Kamu nggak tahu hari apa ini? Hari Kamis. Masa nggak tahu sih? Dia sedang ini menceritakan dirinya, saya kalau hari Kamis sudah terbiasa puasa. Itu juga bagian daripada riya. Yang ketiga, yang kedua termasuk bagian daripada riya adalah menceritakan guru-gurunya. Ya. Saya belajar kepada ini, belajar kepada ini. Ya, dia membangga-banggakan gurunya. Ya, sesungguhnya dia ingin menceritakan saya ini muridnya dia. Itu juga bagian daripada riya. Ya. Makanya jangan kita membanggakan manusia. Ya, tapi kagumlah kepada Allah, kagumlah kepada ilmu. Maka pesan Dr. Firanda Andirja, jangan seseorang terbiasa menceritakan saya belajar kepada ini, saya belajar kepada ini, saya belajar. Sesungguhnya dia tidak ingin cerita guru-gurunya, sebenarnya itu dia ingin cerita dirinya, bahwa saya telah belajar kepada ulama-ulama besar, kecuali diceritakan oleh orang lain. Ya, maka cukup kamu kenal dia, saya cukup kenal pada dia. Ya, dan ya saya mengambil manfaat kepada dia, dan alhamdulillah saya merasa rugi kalau tidak datang ke majelisnya. Ya, jadi soal bahasa saja yang diperbaiki. Demikian. Ada yang lain, silakan. Silakan ya. Mohon di tiga golongan tadi yang dilemparkan dari neraka. Dilemparkan ke neraka yang pertama karena berjihad tadi, Ustaz. Mungkin bisa lebih ada contohnya itu. Terima kasih. Jihad itu arti yang sesungguhnya datang ke medan perang. Itu makna jihad yang sungguhnya. Tetapi oleh para ulama ada pembagian jihad. Ya, tapi kalau disebut jihad itu ya perang. Tapi oleh Ibnu Qayyim nanti ya ada model-model yang mirip dengan jihad. Duduk di majelis ilmu, ya, bekerja, mencari nafkah, itu juga dikategorikan sebagai jihad. Ya. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis tadi datang ke medan perang, mengangkat senjata. Ya. Berada di barisan para mujahid. Tapi niat satu orang ini bukan untuk meninggikan kalimat Allah, tapi agar dikatakan pemberani. Ya. Karena ingin dikatakan pahlawan. Ya. Saya yakin pahlawan-pahlawan nasional kita dulu yang ikut perang itu
bukan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu. Apalagi kalau kiai ada resolusi jihad, itu insya Allah karena ingin membesarkan agama Allah. Ya. Tapi kalau untuk membesarkan diri, untuk mendapatkan gelar pahlawan, maka itu yang dikategorikan jihad bukan karena Allah. Meskipun berada dalam barisan para pejuang. Ya. Nah, karenanya ketika terjadi perang misalkan di Gaza, ya, ketika terjadi perang di Gaza, lalu meninggal, tidak boleh kita katakan pasti syahid. Tidak boleh. Kita tidak tahu hatinya. Dia perang untuk apa? Ya. Yang benar adalah mudah-mudahan dia syahid. Ya. Karena kepastian hati seorang perang hanya Allah yang tahu. Ya, oh dia itu sudah pasti syahid. Maka ada orang disebut Imam Asy-Syahid. Itu tidak boleh. Yang tahu dia syahid hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita juga tidak boleh gampang menghukumi orang riya. Tidak boleh. Ada orang foto depan Ka'bah, riya dia. Enggak boleh. Ya. Ada orang pulang haji, pulang umroh, dia cerita, wah ini orang haji kok pulang-pulang umroh, pulang-pulang kok riya, belum tentu dia riya. Ya, kita tidak boleh menghukumi orang dia riya. Sebagaimana kita tidak boleh menghukumi orang mati syahid. Hanya Allah yang tahu. Ya. Demikian. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga telah disampaikan batasan-batasan riya yang kadang-kadang kita hari-hari tidak sadar bahwa apa yang telah kita lakukan itu adalah bagian dari riya. Itu mungkin menjadi pegangan hidup saya lah khususnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, terkait dengan ikhlas. Ini Ustadz, saya kadang-kadang ya kita sampaikan apa adanya bahwa ketika kita melakukan baca Quran gitu ya dengan target-target tertentu, kemudian seolah memaksa itu, apakah kita memaksa itu bagian dari ikhlas? Kemudian juga ibadah-ibadah lainnya, termasuk ketika kita sholat 5 waktu dengan memaksakan bahwa karena takut sama Allah, lantas kita melakukan tepat waktu misalnya. Nah, apakah itu bagian dari ikhlas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ibadah ada namanya mutakalluf. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang kita tidak sanggup melaksanakannya. Tapi membuat target-target bagus. Ya. Saya membuat target baca Quran setiap hari 1 juz. Namanya membuat target. Itu yang menjadi penyemangat. Ya. Bagus itu. Ya. Tapi kalau diharuskan tidak boleh. Karena harus baca Quran sehari 1 juz, enggak ada keharusannya. Ya, tetapi menargetkan diri. Ya, walaupun Nabi tidak suka khatam lebih dari 30 hari. Ya, Nabi tidak suka umatnya kita khatam Quran lebih dari 30 hari. Artinya apa? Khatam Quran itu paling tidak sebulan sekali. Ya, tapi tidak wajib. Nah, kalau diwajibkan haram hukumnya. Saya wajib membaca Quran 1 hari 1 juz, haram hukumnya. Mewajibkan sesuatu yang tidak pernah Allah wajibkan. Tapi memotivasi diri bagus. Ya, memotivasi diri bagus. Saya target salat tahajud setiap malam 2 jam. Ya, harus haram hukumnya. Kenapa? Karena salat tahajud sendiri hukumnya sunnah. Mengharuskan diri 2 jam itu haram hukumnya.
Tapi kalau kita buat target, saya targetnya salat malam itu 1 jam, ya, untuk menyemangati diri, bagus, ya, bagus, ya. Nah, di dalam kita membuat target, tiba-tiba kita nggak sanggup, ya udah jangan dipaksa. Tidak boleh target memaksa diri, ya, target membuat diri kita paksa diri kita, itu nggak boleh terhadap perkara-perkara yang sunnah, ya. Nah, bagaimana orang kalau ibadah takut? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ada 2 pilar penghambaan kepada Allah. Ada 2 pilar untuk menumbuhkan semangat ibadah kita. Al-khawfu war-raja, takut dan harap. Bagaimana agar kita menghindari dosa? Tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ya, tumbuhkan rasa takut kepada neraka. Bagaimana membangun semangat ibadah? Harap surga, harap jumpa Allah. Maka orang beriman itu harus tertanam dalam dirinya bainal khaufi war raja'i, antara harap dan cemas. Itu harus tertanam. Nah, diperkuat dia oleh mahabbah. Ya. Mahabbah. Inilah 3 pilar ibadah namanya. 3 pilar penyemangat kita ibadah. Takut. Kenapa saya sholat tahajud? Semangat. Karena sholat tahajud itu menyebabkan orang masuk surga. Takut saya ke neraka. Kenapa saya puasa Senin Kamis? Karena orang yang sering puasa Senin Kamis, Allah selamatkan dia dari neraka. Ya. Jadi menumbuhkan semangat ibadah itu dengan 3 perkara. Cinta, takut, dan harap. Mahabbah, al-khawfu, war-raja. 3-tiganya itu harus tertanam dalam diri kita. Ya, harus tertanam dalam diri kita. Nah, kiatnya bagaimana? Kiatnya adalah ketahui azab neraka seperti apa. Ya, kalau orang tidak sholat, apa azabnya? Pasti orang akan sholat. Kalau orang riba, apa siksanya, apa azabnya? Orang tidak akan riba. Karena dia tahu kalau dia riba ini siksanya. Ya. Jadi tidak termasuk riya. Ibadah karena takut kepada Allah justru harus dihadirkan. Ya, diperkuat dengan 2 lagi. Takut, dalam bahasa syariahnya disebut dengan khauf, tambah lagi 2, 1 roja, harap. Nah, yang ketiga mahabbah, atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ada yang lain? Saya kira cukup kajian kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan wujub, ya. Tapi bulan depan tanggal berapa? Tanggal 15 ya. Ya, tanggal 15 saya nggak bisa datang ya. Kalau bisa digeser ke pekan kelima bisa ya. Tanggal 29 ya. Tanggal 15-nya saya masih safar ya. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong doa tadi dicari, disebarluaskan ke jamaah agar hati kita bersih dan terselamat dari riya ini. Barakallahu fiikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon banyak maaf. Semoga yang sakit di tengah kita Allah angkat penyakitnya. Kalau ada pengusaha pedagang di tengah kita, mudah-mudahan dagangan mereka diberkahi oleh Allah. Kalau ada yang punya hutang di tengah kita, mudah-mudahan hutang mereka dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, Allah jadikan kubur mereka taman dari taman surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.